Publik menanti cawapres yang akan dipilih calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Setidaknya, saat ini tinggal terdapat 4 kandidat kuat yang berpotensi dipilih Prabowo Subianto, di antaranya Gibran Rakabuming Raka, Erick Thohir, Hovifah Indar Parawansa, Yusril Iza Mahendra. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra mengatakan, ada baiknya jika Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa juga dipertimbangkan untuk menjadi calon wakil presiden bagi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Namun, Herzaki menyebut, Demokrat menyerahkan segala keputusan kepada Prabowo selaku capres dari Koalisi Indonesia Maju. Herzaki menyampaikan, Hovifah mewakili perempuan dan Nahdlatul Ulama di Jatim. Selain itu, Hovifah sudah memiliki pengalaman sebagai menteri hingga gubernur. Di sisi lain, peluang Menteri BUMN Erick Thohir untuk menjadi pendamping Prabowo Subianto terbuka lagi. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Ahmad Khairul Umam menyebut, peluang ini muncul setelah PDI Perjuangan menggait Mahfud MD untuk menjadi bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Umam mengatakan lingkaran terdekat Presiden Joko Widodo nampak kaget dengan reaksi publik yang begitu keras menentang putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia capres dan cawapres. Tak sedikit yang menilai putusan MK tersebut merupakan orkestrasi istana untuk membuka jalan bagi putra sulung Jokowi sekaligus wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo. Menurut Umam, reaksi publik atas putusan kontroversial MK membuat lingkaran istana menghitung ulang untuk mengajukan Gibran sebagai bakal cawapres Prabowo. Jika tetap dipaksakan, justru hal itu akan memicu serangan publik yang dapat berdampak pada pencapresan Prabowo serta nama baik keluarga Jokowi. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menjawab soal rumor yang menyebut ia akan segera pindah ke Partai Golkar agar bisa menjadi cawapres Prabowo Subianto. Gibran Rakabuming Raka dirumorkan pindah ke Golkar usai putusan Mahkamah Konstitusi MK yang memberikan peluang kepada kepala daerah yang belum 40 tahun maju Pilpres. Meski demikian, Gibran justru menanyakan balik terkait siapa yang melempar isu tersebut. Lebih lanjut, Gibran menegaskan dirinya tidak ada pikiran menyeberang dari PDIP ke Golkar. Sementara itu, Gibran mengatakan dirinya masih akan berkomunikasi dengan pimpinan partai terkait kabar dirinya maju sebagai cawapres. Tunggu dulu besok, ini bukan masalah pribadi. Kita harus berkonsultasi dengan banyak orang dulu. Dan yang paling anjar, Ketua Umum Partai Bulan Bintang PBB Yusril Iza Mahendra ketahuan mengurus surat keterangan tidak pernah dipidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yusril mengaku sengaja membuat surat itu untuk persiapan. Hal tersebut disampaikan Yusril karena ia menyebut belum ada pembicaraan yang dilakukannya dengan Prabowo mengenai cawapres. Yusril menerangkan, mantan Danjen Kopassus tersebut belum pernah mengungkapkan siapa saja tokoh yang ditarget untuk menjadi cawapresnya. Dengan demikian, ia menegaskan kalau Prabowo belum memutuskan siapa cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024. Menurutnya, sosok cawapres Prabowo harus dirapatkan terlebih dahulu di Forum Koalisi Indonesia Maju bersama parpol-parpol pendukung. Lalu siapakah akhirnya calon wakil presiden yang dipilih oleh Prabowo? Inilah isu yang sedang ditunggu-tunggu oleh publik luas, terutama setelah Ganjar mengumumkan cawapresnya Mahfud MD
Sebelumnya Anies sudah memiliki cawapresnya Muhaimin Iskandar. Karena desakan dari waktu pendaftaran dan waktu dekat, Prabowo akan memilih. Sudah beredar banyak nama-namanya. Inilah 4 tokoh, 1 dari 4 ini akan dipilih oleh Prabowo. Sekarang kita tampilkan kekuatan dan kelemahan elektoral dari masing-masing cawapres ini. Pilihan pertama adalah Khofifah Indar Parawansa. Ia satu-satunya calon perempuan. Di antara 3 pasang capres-cawapres ini, ia satu-satunya mewakili kaum perempuan dan jumlah pemilih perempuan itu sekitar 50%. Kedua juga, Khofifah kental sekali sifat ke-NU-annya itu, dan NU sekarang ini total jumlah pemilihnya, komunitasnya sebanyak 52%. Ketiga kekuatan dari Khofifah adalah ia gubernur Jawa Timur, sementara Jawa Timur adalah battleground yang besar sekali jumlah pemilihnya. Menang di Jawa Timur, besar pula kontribusinya untuk menang di seluruh Indonesia. Kelemahan Khofifah adalah karena memang pemilihnya lebih banyak terkonsentrasi di Jawa Timur saja. Calon kedua adalah Gibran Rakabuming Raka. Ia kekuatannya satu-satunya wakil dari generasi milenial yang lahir tahun 1982 ke atas. Total milenial sekarang ini sekitar 48%. Banyak sekali potensial suara yang bisa diambil oleh Gibran. Kedua juga, Gibran ini memiliki Jokowi efek yang paling besar karena memang ia putra dari Jokowi. Sementara Jokowi sekarang ini sangat populer, tingkat kepuasan publik padanya sekitar 70-80%. Ketiga juga, Gibran kuat di Jawa Tengah. Gibran lah satu-satunya cawapres yang bisa mengimbangi Ganjar di Jawa Tengah. Jika suara Ganjar bisa diturunkan di sana, maka suara Ganjar di seluruh Indonesia juga bisa dikurangi. Kelemahan dari Gibran adalah resistensinya akan keras sekali, akan tinggi sekali, berkaitan isu dengan dinasti politik, berkaitan juga dengan isu bahwa usianya, pengalamannya dianggap belumlah berada dalam level pemimpin nasional, dan juga dilihat dari kemungkinan konflik yang muncul dengan PDIP. Tokoh ketiga adalah Erlangga Hartarto. Kekuatannya, ia ketua umum partai terbesar nomor 2 setelah PDIP, dan juga Erlangga adalah Menko Ekonomi. Ia fasih sekali dengan isu ekonomi, sementara kita tahu ekonomi adalah isu yang saat ini paling penting, dan dibandingkan cawapres-cawapres lainnya seperti dari Anies itu Muhaimin ataupun juga Mahfud MD, memang Erlangga jauh lebih fasih mengetahui problem-problem ekonomi. Kelemahan dari Erlangga adalah karena memang juga ia rawan dengan isu-isu yang bisa digoreng oleh lawan-lawan politiknya. Calon keempat adalah Erick Thohir. Sebagaimana Erlangga, Erick Thohir juga fasih dengan isu-isu ekonomi, fasih dengan isu-isu dunia usaha, sementara juga dunia usaha, ekonomi adalah isu yang sekarang ini akan penting. Saya pun ada kelemahan dari Erick Thohir, itu karena memang ia tidak memiliki pendukung pemilih yang militan di satu teritori. 1 dari 4 ini pada waktunya akan dipilih oleh Prabowo. Demikianlah ekspresi data bersama saya, Denny J. Prabowo itu lahir dan dibesarkan dari keluarga yang sangat intelektual. Kakeknya Prabowo itu udah banker. Bapaknya bapak intelektual, adalah seorang ahli dalam bidang ekonomi. Banyak yang mengidolakan beliau. Salah satu yang mengidolakan Pak Cuk, bapaknya Prabowo, adalah Habibie.
Sampai itu saya kenal beliau dan Prabowo maksudnya dan saudara-saudaranya. Dan mereka adalah orang yang sopan, dididik, dan dibesarkan oleh ayah dan ibu yang menurut penilaian saya pribadi dan penilaian Ibu Ainun sangat kritis intelektual. Dan Prabowo itu idola, seperti idola saya adalah Prabowo. Idola Prabowo itu ada Habibie. Itu dan saya anggap Prabowo seperti abangnya Ilham. Kayak waktu dia pangkosa, terus saya bilang Habib, terus dia bantah, kok dia kurang ajar. Seperti saya bilang sama anak saya, kalau saya bilang sama Ilham, tidak boleh begitu. Kenapa mau ini saja? Saya begitu. Dia mau ngamuk-ngamuk, kamu nggak benar gini. Ya, masa bodoh, tapi saya mencoba. Jadi pembicaraan saya dengan Prabowo itu seperti bapak dan anak. Saya dari sejak muda sudah teken kontrak dalam hati saya. Saya siap memberi jiwa raga saya untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Dari umur sangat remaja, 22 tahun, 23 tahun, saya sudah bertempur untuk Merah Putih, untuk Republik Indonesia. Saya sudah berapa kali mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya sudah siap mati pada saat itu. Sebelum saya meninggal, Indonesia menjadi negara bermartabat, negara terhormat. Itu, Mbak Nana, itu yang mendorong saya. Kalau Anda minta refleksi saya tidak mau bangsa saya dihina terus. Saya ingin bangsa saya terhormat, berdiri di atas kaki sendiri. Gak ada untuk saya. Kalau ada perjanjian pasti kami komitmen dong. Ada beberapa tawaran capres ke Anda, Mas Anies. Saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Mengkhianati Pak Prabowo. Pencalonan Partai Nasdem terhadap Saudara Anies Baswedan. Saya terikat dan bersama Pak Prabowo di koalisi Pak Prabowo. Ya kalau memang Pak Prabowo sudah mantap, ya kita tentu siap aja untuk mendukung beliau. Boleh Prabowo dibohongi, boleh Prabowo dikhianati. Yang penting asal jangan Prabowo bohong dan Prabowo berkhianat. 1, 2 cempaka biru, 3, 4 dalam jabatan. Kalau ada yang dapat teman baru, teman lama dilupa jangan.